Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Intan Permatasari. Di video kali ini kita akan membahas mengenai semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Seperti tema pada video ini, Ibu harap kalian semangat belajar. Mari kita simak videonya. Sebelum negara Indonesia merdeka, negara Indonesia merupakan negara yang terjajah. Nah, jadi negara Indonesia itu pernah dijajah oleh negara-negara lain. Nah, penjajahan itu apa sih? Penjajahan itu adalah suatu sistem di mana suatu negara menguasai rakyat dan juga sumber daya alam negara tersebut atau negara lain. Nah, negara-negara yang pernah menjajah negara Indonesia itu ada apa saja? Contohnya itu ada Portugis, Perancis, Spanyol, Inggris, terus ada Jepang dan juga Belanda. Oke, sekarang kita fokuskan pada masa penjajahan kolonial Belanda. Jadi pada waktu itu ekonomi Eropa itu sedang rusak akibat peperangan. Dan pada abad ke-15 sudah mulai tuh berkembang teknologi pelayaran. Sehingga negara-negara di Eropa termasuk Belanda melakukan ekspedisi atau pelayaran ke negara-negara di seluruh dunia. Nah, ekspedisi itu untuk apa? Untuk menemukan atau mencari sumber daya baru untuk negara Eropa tersebut. Nah, ekspedisi tersebut atau pelayaran tersebut membuahkan hasil karena mereka mulai tuh menemukan sumber ekonomi baru dan lahan baru untuk dilakukannya perdagangan. Nah, ternyata negara-negara di Eropa termasuk Belanda tidak hanya ingin melakukan perdagangan saja, tetapi mereka juga ingin menguasai atau menjajah negara yang baru mereka temukan tersebut. Nah, awal dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia sejak didirikannya VOC. VOC itu apa? Frederick Ostindische Company pada 20 Maret 1602. Nah, VOC ini apa sih? VOC adalah gabungan perusahaan dagang Belanda untuk berdagang di Hindia Timur atau di Asia Tenggara yang didirikan di Amsterdam pada tahun 1602 tersebut. Tujuan awal Belanda datang ke Indonesia adalah untuk melakukan perdagangan. Kemudian mereka tidak hanya berdagang saja, tetapi ingin mengambil sumber daya alam yang ada di Indonesia, yaitu rempah-rempah seperti cengkeh, lengkuas, jahe, lada, dan lain sebagainya. Nah, ternyata tidak hanya mengambil kekayaan alam Indonesia saja, tetapi Belanda juga membuat rakyat Indonesia sengsara. Karena apa? Karena ada berbagai bentuk kekerasan yang dialami rakyat Indonesia sejak didirikannya VOC tersebut. Seperti apa? Ada politik Divide et Impera atau adu domba, kemudian ada kerja paksa yaitu Rodi, dan yang terakhir ada tanam paksa atau kultur stel. Yang pertama ada politik Divide et Impera atau adu domba, di mana Belanda sering sekali mengadu domba rakyat Indonesia. Nah, dulu Indonesia itu bentuknya adalah kerajaan-kerajaan yang mana Belanda itu sering sekali mengadu domba antara kerajaan yang satu dengan yang lainnya, bahkan mengadu domba di dalam kerajaan tersebut. Nah, gunanya untuk apa? Supaya rakyat Indonesia itu mudah untuk terpecah belah. Kemudian yang kedua ada kerja paksa atau Rodi. Nah, rakyat Indonesia itu diwajibkan oleh Belanda untuk membangun jalan sepanjang Pulau Jawa, yaitu dari Anyer sampai Panarukan. Anyer itu ada di Banten, kemudian Panarukan itu ada di Situbondo, Jawa Timur. Jadi sangat panjang sekali yang membuat masyarakat Indonesia itu menderita gitu. Terus yang ketiga ada kultur stel atau tanam paksa, di mana rakyat Indonesia itu diwajibkan untuk menanami sebagian dari sawah dan ladangnya oleh pemerintah Belanda. Kemudian tanamannya juga ditentukan oleh pemerintah Belanda. Dan hasil dari tanaman tersebut juga harus diserahkan oleh pemerintah Belanda. Penderitaan yang dialami bangsa Indonesia menumbuhkan benih perlawanan di berbagai daerah
yang dipimpin oleh ulama dan kaum bangsawan. Contohnya itu seperti apa saja? Seperti Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten, kemudian ada Tuanku Imam Bonjol dari Sumatera Barat, dan juga ada Pangeran Diponegoro dari Jawa Tengah, dan lain sebagainya, banyak sekali. Nah, kemudian penderitaan rakyat Indonesia juga mulai menyadarkan orang-orang Belanda yang pernah tinggal di Indonesia seperti Mr. Van Deventer. Nah, Mr. Van Deventer ini mengusulkan kepada pihak Belanda bahwa diadakanlah suatu politik balas budi atau etik politik yang terdiri dari 3. Yang pertama itu ada edukasi, yang kedua ada transmigrasi, dan juga ada irigasi. Nah, di edukasi ini masyarakat Indonesia itu diberikan pendidikan melalui sekolah-sekolah yang dibangun oleh pemerintah Belanda. Kemudian ada transmigrasi, di mana ada perpindahan penduduk dari yang penduduknya padat ke penduduknya yang kurang padat. Kemudian irigasi, di mana masyarakat Indonesia itu diajari untuk mengairi sawahnya. Dibangunnya sekolah-sekolah yang ada di Indonesia oleh pihak Belanda pada awalnya dipergunakan untuk kepentingan pihak Belanda, supaya pihak Belanda itu mendapatkan pekerja yang hemat dan terampil. Namun dari situ ada dampak positifnya pula bagi bangsa Indonesia, yaitu masyarakat Indonesia mulai mengenal pendidikan dan mulai cerdas. Nah, dengan begitu masyarakat Indonesia sudah mulai menyadari bahwa Indonesia itu harus bangkit dari keterpurukan dari penjajahan. Nah, dari situ bermula awalnya semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Semangat kebangkitan nasional tahun 1908 dimulai sejak didirikannya organisasi pertama yang ada di Indonesia, yaitu Budi Utomo. Budi Utomo ini didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia. Stovia ini merupakan salah satu fakultas kedokteran yang ada di Indonesia. Kemudian organisasi Budi Utomo ini digagas oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo, yaitu dosen dari fakultas Stovia tersebut. Nah, tujuan didirikannya organisasi Budi Utomo ini adalah untuk meninggikan derajat masyarakat Indonesia yang pada saat waktu itu terjajah oleh pihak Belanda. Kemudian organisasi Budi Utomo ini diketuai oleh RT Tirto Kusumo. Oke, video pembelajaran mengenai semangat kebangkitan nasional tahun 1908 telah berakhir. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita ketemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.